Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 18-21. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dosa yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 1 ayat 1-18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat demikian diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Jumat 31 Desember 2021. Akhir tahun telah tiba. Kita telah melewati 365 hari. Sang Firman yang ada sebelum adanya waktu dan di luar waktu, masuk ke dalam lingkaran waktu
ketika menjadi manusia sama seperti kita. Semula waktu ada tanda kefanaan kita, tetapi dengan masuknya Sang Firman yang mengalahkan kematian, kita boleh menikmati hidup kekal sesudah kematian. Maka makna hidup dalam waktu berubah menjadi cerah. Sang Sabda menjadi manusia, supaya kita manusia bisa diilahikan dalam kurun waktu. Ketika kita dilahirkan, kita tidak mempunyai apa-apa dan tidak mempunyai kemampuan apapun. Dalam waktu kita bertumbuh dan berkembang, mencapai kesempurnaan seperti Kristus Yesus. Kita bertumbuh menjadi orang yang berguna bagi keluarga, gereja, dan bangsa. Maka, marilah kita memaknai waktu yang dianugerahkan Tuhan sebagai kesempatan untuk berkembang, bersyukur, dan berbuat sesuatu yang berguna bagi keluarga kita masing-masing, bagi gereja kita, dan bagi tanah air kita. Selamat memasuki tahun baru yang penuh rahmat. Marilah berdoa. Ya Yesus, terima kasih atas segala rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami sepanjang tahun ini. Amin.